mulai, terus lebih baik kita berdoa dulu sebelum dimulai penjelasannya. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, praktikum kedua ini kita akan menjelaskan jaringan pengisi, yaitu jaringan yang ada di dalam jaringan pelindung. Oke, next. Sebentar. Nah, jaringan pertama yang kita jelaskan adalah jaringan parenchyma. Jaringan pengisi yang pertama adalah jaringan parenchyma, yaitu jaringan dasar yang terletak pada hampir seluruh bagian tumbuhan dan terdiri dari sel-sel hidup. Fungsi dari jaringan parenchyma adalah untuk penyembuhan luka, regenerasi, fotosintesis, penyimpan cadangan makanan. Nah, contoh parenchyma yang ada di Opuntia sp atau kangkung bisa kalian lihat di lingkaran biru itu. Nah, itu adalah jaringan parenchyma yang berfungsi sebagai menyimpan air. Nah, jaringan parenchyma air ini biasanya terdapat pada tumbuhan xerophyt atau epifit yang seperti contohnya anggrek dan Opuntia. Opuntia ini maksud saya bukan kangkung, itu sejenis kaktusan, keluarga kaktus. Nah, fungsi dari air untuk parenchyma ini sebagian besar untuk menyimpan air karena di habitatnya yang kekurangan air, maka adaptasi yang dilakukan pada tumbuhan xerophyt ini adalah parenchyma baru berfungsi untuk menyimpan air. Karena kita ketahui tumbuhan xerophyt ini daunnya termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan air. Selanjutnya adalah parenchyma asimilasi. Nah, parenchyma asimilasi ini umumnya terdapat pada banyak tumbuhan yang memiliki parenchyma asimilasi ini karena fungsi pokoknya adalah sebagai proses fotosintesis. Nah, kalian ketahui yang ada di gambar PPT ini, parenchyma asimilasi yang ditunjukkan adalah parenchyma bunga karang. Nah, yang ada panah biru itu merupakan parenchyma asimilasi atau bunga karang yang bentuknya seperti lingkaran bunga karang. Ini pengamatan pada tumbuhan Colocasia sp dengan perbesaran 400 kali. Nah, ini juga sama parenchyma asimilasi, tapi pada tumbuhan Hibiscus rosasinensis atau bunga sepatu dengan perbesaran 400 kali.
Nah, kita ketahui parenkim asimilasi ini di Hibiscus rosa sinensis ada dua, yaitu palisade dan bunga karang atau spon. Sudah jelas kan bentuk dari kedua jaringan ini? Jaringan palisade yang berada di bagian atas seperti tiang tegak-tegak itu, sedangkan bunga karang seperti itu lingkaran-lingkaran yang tidak beraturan. Yang kedua adalah parenkim udara atau disebut aerenkim, dan yang memiliki bentuk bintang disebut dengan actinenkim. Nah, pada parenkim udara ini bisa kalian amati pada tangkai daun Canna indica dengan perbesaran 1 kali. Gambarnya kurang kelihatan. Tapi kalau parenkim udara ini adalah fungsinya untuk menyimpan udara berupa oksigen untuk proses fotosintesis juga. Nah, lebih jelasnya seperti ini gambarnya. Nah, septun dan satu sel ini disebut dengan parenkim udara. Karena berbentuk bintang, karena septumnya menjalar seperti ini. Selanjutnya adalah aerenkim sama aerenkim, namun pada tumbuhan enceng gondok atau Eichhornia crassipes dengan perbesaran 1 kali. Nah, sel parenkim ini di enceng gondok ini lebih jelas dibanding dengan tadi tumbuhan Canna indica, karena pada enceng gondok ini di pangkal batang tumbuhan ini memiliki bentuk menggelembung yang berisikan aerenkim atau parenkim udara yang berfungsi untuk menyimpan udara. Nah, seperti ini bentuknya. Lumen yang berisi udara dan sel-sel parenkim udara ini. Nah, selanjutnya adalah jaringan penguat atau kolenkim, yaitu berupa sel hidup dengan definisi jaringan penyokong pada organ yang sedang tumbuh. Yaitu maksudnya dari jaringan penyokong yang sedang tumbuh adalah jaringan penyokong yang terus meregenerasi sel-selnya. Oleh karena itu, jaringan penguat kolenkim ini jaringan yang sel-selnya masih hidup dan terus melakukan regenerasi. Dan dinding selnya dapat menebal. Ini berfungsi untuk menguatkan jaringan di dalam tumbuhan ini. Maka dari itu kolenkim ini dindingnya tebal. Fungsinya untuk menguat organ-organ di dalam jaring-jaringan yang ada di bawahnya atau di dalamnya. Tipe-tipe kolenkim ada 4, yaitu angular, yaitu penebalan sudut. Lamelar ada penebalan dinding selnya yang berderetan. Lakunar ada penebalan mirip angular namun banyak ruang antar sel. Dan yang terakhir ada anular, yaitu penebalan cincin. Nah, tadi kan ada 4 jenis. Nah, sekarang jenis yang pertama adalah kolenkim lakunar. Nah, kalian bisa lihat pada Eupoma aquatica, pada tumbuhan kangkung, kolenkimnya menebal mirip dengan angular, yaitu penebalan sudut, namun banyak ada ruangnya. Nah, seperti pada gambar praktikum ini,
ruang antar selnya ada banyak, dan kolenkim jaringan kolenkimnya ini menebal di sudut-sudutnya. Oleh karena itu banyak bagian antar selnya ini banyak ruangnya. Nah, ini disebut dengan kolenkim lakunar. Selanjutnya ada kolenkim anular atau penebalan cincin pada tangkai daun Alamanda sp dengan perbesaran 100 kali. Penebalan cincin ini bisa kalian lihat dinding selnya menebal. Tepi selnya itu terlihat tebal. Maka dari itu ini disebut dengan kolenkim anular atau kolenkim cincin, yaitu menebalkan secara cincin. Selanjutnya adalah kolenkim angular, yaitu penebalan sudut. Beda dari kolenkim lakunar yang memiliki ruang antar sel yang lebih besar, sedangkan kolenkim angular ini penebalan sudutnya tidak begitu besar dibandingkan lakunar. Oleh karena itu ada penebalan di sudut-sudutnya, tapi tidak sampai mengakibatkan terbentuknya ruang antar sel. Nah, bisa kalian amati pada tangkai daun Apium graveolens atau Sledri dengan perbasa 400 kali. Nah, seperti ini gambar pengamatannya. Ini cukup terlihat jelas penebalannya, sudut-sudutnya mengalami penebalan. Nah, selanjutnya kedua adalah sklerenchyme, yaitu jaringan penguat pada sel yang telah dewasa atau mati. Nah, jaringan perbedaan dan kolenkim dan sklerenchyme adalah selnya kolenkim adalah sel-sel hidup, sedangkan sklerenchyme adalah sel-sel yang sudah mati. Nah, jaringan sklerenchyme ini pada umumnya ada di tumbuhan yang mengalami pendewasaan, seperti tumbuhan-tumbuhan yang sudah berumur tua atau pohon yang memiliki bentuk yang tinggi dan lebar. Sama juga sklerenchyme mengalami penebalan pada tiap dinding selnya. Nah, sedangkan macam sklerenchyme ada dua, yaitu sklerenchyme serabut, yaitu sel memanjang seperti anyaman. Yang kedua adalah sklereid, yaitu sel pendek dan merupakan idioblast, jaringan yang memiliki fungsi berbeda dengan sel yang ada di sekitarnya. Bisa berupa kelenjar atau alat sekresi. Macam sklereid juga ada brachisklereid, sel batu, makrosklereid, sel tingkat bentuk selindis, osteosklereid, bentuk seperti tulang, atheroscleroid, bercabang seperti bintang, dan trichosklereid, bercabang panjang dengan ujung runcing. Kita akan menjelaskan macam sklereid, yaitu yang pertama adalah brachisklereid, yang kita amati pada virus komunis atau buah pir dengan perbesaran 100 kali. Nah, brachisklereid ini adalah jaringan sklereid yang berbentuk seperti ini. Dari sel-sel ini, kita ambil satu sel seperti ini, bentuk gambar B ini. Nah, ada serat-serat ini. Nah, ini disebut dengan brachisklereid. Kurang lebih seperti itu brachisklereid pada virus komunis atau buah pir. Sebelum itu ada nokta-nokta, yaitu ada sekat-sekat ini merupakan ada nokta pada brachisklereid. Sekarang adalah asterosklereid, yaitu berbentuk bintang.
Ya, bisa dilihat pada Pistia stratioes, yaitu tumbuhan air seperti apa ya, yang biasa pada kolam-kolam atau persawahan. Nah, bentuknya seperti ini. Yang hitam ini merupakan sklerit asterosklerit yang berbentuk bintang karena memiliki cabang-cabangnya. Ini kurang jelas cabang-cabangnya. Bisa pada intinya ini memiliki cabang-cabang. Ini tapi kurang jelas ini. Gambar yang kita amati. Selanjutnya, ini dari gambaran tadi tentang kolenkim, penebalan dinding, dan sklerit pada sel tumbuhan. Ya, itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada yang ditanyakan, monggo silakan. Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk pengumpulan lepraknya itu dikasih batas waktu berapa, Kak? Sama kayak kemarin tahu gimana? Pendahuluan terdiri dari latar belakang dan tujuan. Bab kedua, jaringan parenkim, pengertian fungsi dan bentuknya. Terus subbabnya jenis-jenis jaringan parenkim. Tadi saya sudah jelaskan parenkim air, parenkim udara, dan parenkim seterusnya. Yang kedua adalah subbab yang kedua adalah jaringan penguat, terdiri dari jaringan kolenkim. Pengertian tipe kolenkim ada beberapa jenis kolenkim, dan jaringan sklerenkim, pengertian dan jenis tipe-tipe sklerenkim seperti bakrisklerit dan asteroklerit dan jenisnya. Bab ketiga ini alat dan bahan dan langkah kerjanya sama seperti praktikum yang kemarin, tapi bedanya bahannya kalian ganti seperti bahan pada PPT yang saya jelaskan ini. Cuma kalian ganti bahannya. Dan bab yang keempat, hasil dan kemasan. Nah, ini kalian perjelas lagi ya. 4.1 merupakan tadi bab 4.1 ini jaringan parenkim udah di jurnal tertentu dan kalian jelaskan dalam bentuk paragraf. Jadi pembahasannya ada 1, 2, parenkim simulasi cuma kalian ambil 1 aja dari 2 ini. Jadi parenkim air, asimilasi, udara 3, parenkim 4, jaringan penguat ada 3 berarti 7. Terus ada sklerenkim 2 berarti ada 9 pembahasan. Ada 9 pembahasan yang kalian
cantumkan pada bab 4. Dan bab selanjutnya sudah saya kira kalian sudah tahu, penutup dan lampiran. Ada yang ditanyakan? Maaf Kak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang bab 1 itu ada tambahan rumusan masalahnya, Kak? Bab 1? Ada tambahan rumusan masalahnya. Nggak perlu. Nah, karena pembahasannya cukup banyak, jadi mohon maaf untuk pengerjaannya saya pikir 1 minggu cukup ya? Atau kurang? Boleh Kalau ditambah ditambah sedikit, bisa, Kak? Kak. Ya, tambah. Satu-satu. Monggo diwakilkan. Mungkin bisa ditambah lagi, Kak. Soalnya banyak banget dari kemarin. Iya dah. Saya kasih 2 minggu pengerjaan, 14 hari. Saya kira itu sudah cukup. Gimana? 14 hari? Ya, Kak, insya Allah cukup. Ya, Cukup Kak, insya Allah. ya. Apakah ada praktikum lain? Tidak ada, Kak. Silakan tanya materi-materi. Mungkin masih ada yang dibingungkan dari kalian. Maaf Kak, saya izin bertanya Kak. Ya, silakan. Tadi itu kan 9 pembahasan, itu termasuk parenkim udara sama iron-kim. Nah, parenkim udara sama iron-kim itu apa nggak sama Kak? Parenkim udara sama? Sama iron-kim Kak. Oh, maksudnya parenkim udara yang ada di Kana Indika, Actinium Kim. Yang ini. Tadi parenkim udara di Kana Indika dan Enceng Gondok. Tiga. Terus ini lakunar, anular, 6. 6 tambah 2, jadi ada 8 pembahasan. Jadi saya kelebihan tadi, parenkim udara tadi saya sebut 2. Jadi cuma 1 yang kalian bahas, yaitu parenkim udara pada Kana Indika. Baik Kak, terima kasih. Monggo yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Izin bertanya, Kak. Oh, iya. Untuk Silakan. langkah kerja, apakah dijelaskan semua spesiesnya? Setiap spesies itu dijelaskan langkah kerjanya? Tidak, cuma 1 aja, proses penyayatan sampai pengamatan di mikroskop. Oh, baik, Kak. Jadi secara umum gitu ya, Kak? Ya, secara umum. Baik, Kak. Terima kasih. Ya. Kak izin bertanya untuk praktikum ini apa nggak ada videonya ya Kak? Tidak, cuma 1 aja video, yaitu proses
proses penyayatan karena sama praktikum 1, 2, 3 dalam kita mengamati suatu jaringan, cara kerjanya cuma penyayatan, yaitu penyayatan dan proses pengamatan pada mikroskop. Jadi cara kerjanya cuma sama seperti video yang saya kirimkan beberapa hari lalu. Dapat dipahami? Bisa, Kak. Terima kasih. Ya. Kak, saya izin bertanya. Silakan. Untuk penutup itu berarti hanya kesimpulan dan saran aja. Untuk lampiran nggak ada? Lampiran nanti saya beri soal seperti biasa. Mungkin yang lain? Maaf Kak, saya izin bertanya. Silakan. Yang mengenai penyayatan ini, yang jaringan yang kali ini pakai pewarnaan atau enggak? Ada beberapa jaringan yang tidak menggunakan pewarnaan. Oh ya, saya tambahkan lagi. Ada beberapa bagian pengamatan bagian untuk yang diamati, ada yang daun, ada yang batang. Seperti pada ini, Iron Kim air pada enceng gondok ini menggunakan batangnya, tidak menggunakan daun. Dan pada actinium Kim ini pada pangkal daun, ini lain-lainnya pada bagian daun. Nah, untuk kaktus ini kita menggunakan bagian dari kaktus disayat melintang
untuk memperoleh parenkim air atau airen apa yaitu parenkim air yang ada di kaktus. Ada yang tanyakan lagi? Kak, saya boleh tanya. Yang lu kemarin tuh lapraknya nggak itu bisa diperbaiki apa gimana, Kak? Langsung aja ke PJMK nanti kirim ke saya. Bisa jangan yang kemarin yang Ya, tapi beri nama dan NIM. baik, Kak. Terima kasih, Kak. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya dimohon dicatat atau disimak dengan baik 5 pertanyaan yang akan saya sebutkan ini. Apakah sudah siap? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Ya. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan jaringan Colenkim dan sebutkan jenisnya. Yang nomor 2, apa yang disebut dengan jaringan Sklerenkim dan sebutkan jenisnya. Nomor 3, sebutkan perbedaan antara jaringan Colenkim dan Sklerenkim. Nomor 4, nomor 4, parenkim udara atau airenkim bisa kalian amati pada tanaman apa? Ada 2 tanaman yang memiliki parenkim udara. Disebutkan. Dan nomor terakhir, sebutkan macam-macam sklerit beserta tumbuhan yang memiliki jenis-jenis itu. Itu 5 soal yang bisa kalian jawab di lampiran laprak pada topik kedua ini.
Kak, permisi izin bertanya. Untuk judul laprak itu sama dengan judul yang di PPT itu? Judulnya beda. Pengamatan jaringan pengisi, kolenkim dan sklerenkim. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Karena sebenarnya jaringan pengisi yang disebut adalah jaringan parenkim. Sedangkan kolenkim dan sklerenkim yang ada di tumbuhan sebagai proses pertumbuhan dan pengkokohan pada tumbuhan dikotil. Mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin sudah tidak ada, Kak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi ini dari saya selaku praktik asisten Vistum. Saya mohon maaf. Dan sebelum kita tutup pertemuan ini, dimohon untuk on kamera sebagai tanda dokumen untuk proses absensi. Kalau ada yang berhalangan, terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga pertemuan ini membawa berkah pada kita semua. Dan semangat untuk menuntut ilmu di semester yang mudah ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Saya keluar.